Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Di alam kubur kita dapat cahaya amal salih kita yang menari kehidupan kita. Nanti di hari akhirat Allah balas. Jadi kita nanti sendiri akan melihat dengan mata kita sendiri sejauh mana amal salih kita dilipat ganda oleh Allah. Malah ada orang datang, ya Allah, Allah tunjukkan, ini amalmu. Dia lihat seperti tinggi gunung-gunung. Ya Allah, saya tidak pernah berlaku seperti ini. Saya tahu diri memang beramal salih, tapi tidak sebanyak ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, memang tidak sebanyak ini, tapi karena engkau pas beribadah ikhlasnya luar biasa, aku nerima ibadahmu dan aku pelihara dan tanamkan sampai menjadi seperti ini. Itu semuanya berkah ibadah kita. Berarti Bapak Ibu, kalau dapat rizki yang berkah karena kita taat, kalau kita dapat jodoh yang baik karena kita taat, kalau kita dapat usaha yang lancar karena kita taat, ini semuanya namanya berkah taat kita. Sebaliknya, kalau kita dapat sebuah cobaan, sebuah musibah, berita buruk yang mengganggu aktivitas kita, anak bandel, suami kadang-kadang macam-macam, istrinya tak jelas, ini semuanya namanya keburukan maksiat kita. Malah kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau saya tahu apakah berdosa dan maksiat, saya melihat akhlak istri dan binatang. Binatangnya, karena orang dulu kan naik kuda, naik unta. Dia bilang kalau kuda dan unta saat saya menjadikan kendaraan untuk berjalan, kalau dia lagi tidak stabil, tidak tenang, saya ingat, bukan salah dia, dosa apa yang saya lakukan sampai kendaraan saya tidak tenang? Dosa apa yang saya lakukan sampai istri saya tidak mau turuti? Dosa apa yang saya lakukan di hadapan Allah, barangkali dosa lalu yang kita lupa, sampai akibatnya menuju kepada anak kita. Ya Allah, ada apa? Sekarang kita kadang-kadang suka salahin anak kita, anak nakal, anak bodoh, anak bermacam-macam. Ibu sudah capek, bapaknya sudah capek, kamu masih begini mulu. Tapi sebenarnya yang membuat dia, yang seharusnya kita sebelum melemparkan kesalahan kepada seorang, harus kita tanya diri, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sampai anak saya seperti ini? Kalau masih kita ingat dosa itu, berarti kita segera bertaubat. Kalau kita lupa dosa berlaku kita, tetap juga beristighfar dan taubat. Ya Allah, jangan menjadi bandal anak saya dan nakalnya anak saya akibatnya dosa lalu saya. Jadi sebenarnya berita yang luar biasa bagi kita adalah faman zuhziha, yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu baru kabar gembira, itu baru kabar baik bagi kita semua. Saya minta Bapak Ibu malam ini ayat surah 21 ayat 47 jangan dilupakan. Ada seorang, saya tutupi, ada dua cerita. Ada seorang bertanya, Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham, tuliskan, Imam Ibrahim Ibnu Adham, ini salah satu imam sufi, ulama besar. Ditanya, wahai imam, kenapa kita berdoa tapi tidak diterima doa kita? Kenapa kita berdoa tapi kita rasa Allah belum ijabah? Kenapa kita berdoa tapi kita selalu merasa Allah belum kabulkan? Beliau menjawab, jangan lupa namanya Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham, Ibnu Adham, salah satu ulama sufi. Dia menjawab, li'annakum araftumullaha falam tuti'uh, karena kita tahu Allah sebagai Tuhan kita tapi kita tidak benar-benar bertaat. Dan saya sudah jelaskan taat itu apa yang dimaksud adalah taat dengan rasa cinta, bukan taat dengan rasa terpaksa. Seolah-olah kita mau salat karena takut dihukum dan neraka, kita mau salat karena takut menjadi kafir,
Kalau tidak, berarti kita menjalankan ibadah sebenarnya agar berlepas tanggung jawab, bukan karena ada rasa cinta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena araftumullah, sudah mengenal Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita tidak bertaat sebenarnya. Wa araftumur rasul falam tattabi'u, sudah mengetahui Rasul itu siapa, Nabi Muhammad, sudah mengenal beliau sebagai utusan Allah, malah kita cinta Rasulullah padahal kita belum pernah jumpa, tapi kita tidak pernah mengikuti beliau secara total. Artinya dari sisi akhlaknya, dari sisi sikapnya, apalagi dalam urusan rumah tangga kita. Wa araftumus syaitana falam tattakhiduhu aduwa, dan sudah mengetahui syaitan sebagai musuh, tapi kita tidak menjadikan sebagai musuh, malah kita menjadikan sebagai teman. Kita selalu ikutin dia. Wa araftumul qur'ana, mengetahui Quran, tapi kita lalai dari Quran. Artinya kita tahu Quran itu untuk budeman dalam kehidupan kita, memimpin kita untuk keselamatan dunia akhirat, tapi kita tidak menghargai Quran. Hanya kita baca Al-Quran saat kita lagi butuh, saat perlu. Seolah-olah kita baca mengharap berkahnya sajalah, gitu. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lah, sudah tahu akan mati tapi belum mau bersiap. Seolah-olah kita lalai, seolah-olah mati ini belum sekarang. Bapak Ibu, saya setiap hari yakin kalau saya bangun, ya Allah, saya yakin belum bisa tidur lagi karena sudah tidur di alam lain. Saya termasuk jarang jumpa istri, ini baru sama saya. Tapi setiap saya ketemu, pasti saya bahas sama dia kematian. Habis saya bahas kematian, saya tidur enak, dia tidak bisa tidur karena enak mati. Sampai saya melihat kasihan, dia rasa sudah tidak enak. Dia bilang sudah jarang ketemu, begitu ketemu malah ingat mati mulu. Memang sebenarnya ini sebuah, kalau kita ingat mati terus, sungguh Bapak Ibu, kita tidak enak, tidak bisa nikmat hidup. Oleh karena itu rahmat dari Allah membuat kita kadang-kadang lupa mati, agak sedikit lupa agar bisa beraktivitas. Tapi kalau 24 jam ingat mati, mana bisa nikmat enak, mana bisa nikmat makan, mana bisa beraktivitas. Setiap kemana-mana mati. Berat. Terus wa araftumul jannah falam tatlubuha, sudah tahu surga tapi kita tidak mengharapkan sebenarnya surga itu. Dan wa araftumun nar, sudah tahu neraka jahannam tapi kita tidak ada rasa takut. Ini yang membuat doa kita ditolak. Sudah dikasih tahu habis waktu, tapi saya bilang satu cerita lah, no? Satu cerita. Tidak apa-apa kita langgar aturan sunnah kelapa. Lanjut ya, lanjutkan. Sebenarnya ini cerita sudah lama, sudah lalu, sudah bertahun-tahun. Ini cerita terjadi di Arab. Ada seorang wanita pas di hari pernikahannya. Biasa kalau di Arab acara pernikahan beda sama akad nikah. Kalau di sini akad nikah misal pagi, pestanya malam kan? Kalau di sana enggak. Kalau akad nikah bisa 1 tahun sebelum pesta. Kenapa? Karena di sana tidak ada namanya pacaran. Dan saya sarankan kepada banyak jamaah, salah satu cara untuk kita mengatasi masalah kita seperti masalah pacaran termasuk dosa besar, saya bilang kenapa tidak disisihkan seperti di Arab. Mereka akad sudah sah suami istri, tapi tidak boleh sendirian berdua, harus ada muhrim, ibunya atau siapa. Tapi sudah mereka boleh salaman karena sebagai ini, boleh duduk misal di rumah orang tua yang perempuan, duduk di rumah ngobrol-ngobrol sambil malam karena sudah namanya suami istri. Tapi tidak boleh sendirian karena belum memenuhi masalah syarat untuk buat pesta, memberitahu banyak orang. Jadi selama dalam 1 tahun ini mereka sebenarnya saling mengenal.
Kalau memang sudah cocok, lanjut. Kalau tidak, pisah. Sekarang kita melihat apa? Bebas pacaran. Habis itu barangkali ya tidak semua sama ya, tidak semua sama. Tapi ada juga, malah saya hari ini ketemu seorang yang datang minta tolong jalan keluarnya karena dia berbuat sebuah kesalahan, pacaran sama seorang wanita sampai dia bisa hamil. Sekarang dia mencari jalan keluar. Sampai saya nasihati, dia bilang tolong sudah cukup, jangan banyak nasihat, karena saya sudah sampai rasa mau bunuh diri lebih baik daripada hidup. Terus saya mau bilang apa? Ini akibatnya kita terlalu bebas. Indonesia yang terkenal negara yang terbesar Islam, tapi mohon maaf dalam hal ini terlalu bebas. Memang kita sudah mendidikkan anak kita menjadi anak baik. Tapi Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendidikkan syaitan menjadi syaitan baik? Ada yang pernah didikkan syaitan jadi baik? Kalau anak kita salih, yang wanita juga salihah, siapa yang menjaminkan syaitan juga salih? Kalau mereka lagi berdua dalam mobil atau... Saya senang di Brunei kemarin, saya punya kenalan satu orang, dia cerita, saya bilang mana kakak? Dia bilang kakak saya ditangkap polisi karena bertemuan di satu mobil, mereka dan orang itu dan seorang wanita bukan muhrim, ditangkap masuk penjara 6 bulan. Ini di Brunei, bukan di Arab Saudi, bukan Makkah Madinah, di Brunei dekat sini. 6 bulan masuk karena berduduk di satu mobil dengan wanita bukan muhrim. Berarti Indonesia tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini kalau tidak ada aturan atau undang-undang yang menyelesaikan masalah ini. Jadi ada wanita, maaf saya keluar dari cerita ini, tapi yang membuat tertarik cerita ini wanita salihah. Pas acara pernikahan, malam hari habis maghrib dia sudah disiapin sama ibunya, sama adik-adiknya yang perempuan siapin. Ya biasa kalau wanita mau nikah kan berhiasannya luar biasa ya. Sampai kita tak tahu ini wanita yang asli atau yang palsu. Saking banyak make upnya, banyak hiasannya. Tapi subhanallah wanita ini begitu sudah selesai persiapan, dia dengar azan Isya. Dia minta sama ibunya, Bu, saya mau salat Isya dulu. Terus kata ibunya, ya silahkan. Tapi sepertinya wudhu saya maghrib tadi sudah batal, saya mau wudhu. Jangan. Nanti kalau wudhu rusak semua. Kan make upnya kan banyak kan, apalagi sudah capek dari mungkin maghrib atau jam berapalah. Kata ibunya jangan. Anaknya tetap mau wudhu dan salat Isya. Kata ibunya begini, kan saya ibumu kan, dan kata Allah bertaatlah kepada ibumu, jangan macam-macam. Ini tamu-tamu sudah nunggu lama di bawah, tidak perlu, jangan salat, jangan wudu dan jangan salat. Maaf ibu, memang saya harus taat kepada ibu, tapi dalam hal taat kepada Allah. Kalau ada maksiat tidak ada taat. Pokoknya mundar mandir balik bola sambil keras-keras sama ibunya. Ibunya malah bertanya, kalau kamu tidak mau turutin saya dan tetap kamu mau wudu dan kemudian salat, saya tidak akan ridha terhadapmu sampai hari kiamat. Kata anaknya, maaf ibu, saya tetap mengutamakan ridha Allah. Kata ibu, terus nanti tamunya bilang apa? Kok habis karena air kan sudah rusak semua, bagaimana nanti di hadapan tamu? Terus kenapa ibu kalau tamu-tamu kan tidak nampak cantiknya? Ibu apakah berharap saya cantik di hadapan mata orang tapi di hadapan mata Allah tidak? Akhirnya tetap anak itu menjalankan apa yang dia mau. Kemudian dia ambil air wudu, kemudian salat, ditunggu sama ibunya. Kemudian dalam keadaan sujud kok lama. Datang ibunya, gerakan dia dalam keadaan sujud, ternyata meninggal dunia. Di hari pernikahan dia, tetap dia mengutamakan salat, kemudian meninggal dunia. Itu Bapak Ibu, kalau ada orang menghargai ibadah, menghargai Allah,
wallahi terjamin husnul khatimah. Sekarang kita lihat acara pesta kita, ya, maaf, di Masjid Sunda Kelapa lagi, dia namanya di atas masjid jamaah rame-rame salat, tapi di bawah pesta, di bawah acara, malah musik, lagu-lagu. Untuk apa? Untuk ada penghasilan dan masukan untuk Sunda Kelapa. Kalau menuju kehasilan dan masukan untuk Sunda Kelapa tapi menjadi maksiat kepada Allah, lebih baik tak usah buat pesta di sini. Jadi kalau lebih acara yang lebih bermanfaat. Kenapa tidak memiliki aturan yang lebih bagus? Artinya kalau di bawah mau buat, silahkan buat pesta, tapi mohon maaf kalau waktu salat, maaf, kita lagi banyak jamaah yang mau salat, jangan terganggu. Malah kita membantu mereka agar mengamankan acara mereka lebih lanjut dan lebih lancar. Dan kita sebagian ditugaskan pada mengurus jamaah masjid untuk salat biar lebih aman dan lancar, malah kita urus mereka bermaksiat dan berdosa. Semuanya untuk apa? Untuk penghasilan. Maaf saya berbicara jujur karena hal ini mengganggu, bukan hanya mengganggu aktivitas orang yang salat, tapi sebenarnya mengganggu ridha Allah. Itu yang lebih utama. Bagaimana cara yang baik? Saya yakin semua pengurus Masjid Sunda Kelapa insyaAllah mencari yang terbaik. Dan kalau ada kekurangan, harus Bapak Ibu maklum, kita semua kan manusia, tidak ada sempurna, tapi saling bersatu insyaAllah akan menuju kepada kesempurnaan. Dan saya harap Masjid Agung Sunda Kelapa menjadi salah satu masjid yang menyinari kehidupan orang Jakarta, menjadi bersinar, menjadi mulia, menjadi berkah, dan segala aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah dalam cerita tadi, Rasulullah bersabda, "Inna Allah idza habba 'abdan ista'malah." Qalu wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Qalu yuwaffiqhu fi 'amali khairin thumma yaqbidu 'alayhi. Kata Rasulullah SAW, Allah kalau mencintai seorang hamba, diberikan taufik. Coba bayangkan Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang hadir dapat taufik dari Allah. Kalau Allah, kata Rasulullah di hadis yang dihasankan oleh ulama, kata Rasulullah, barang siapa yang dicintai Allah akan diberikan taufiknya untuk laksanakan amal ibadah dan dicabut niyawahnya saat ibadah itu. Faham Bapak Ibu? Allah mencintai seorang akan buka pintu taufiknya agar melaksanakan sebuah ibadah. Saat dia beribadah, Allah perintahkan malaikatul maut cabut nyawanya. Itu namanya apa? Husnul. Berarti Bapak Ibu menuju ke husnul khatimah harus Allah cintai kita. Bagaimana kalau Allah mau mencintai kita? Beraktivitas kita memalukan. Ini yang harus kita hati-hati. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dalam doa kita sama-sama di malam Jumat ini, dan keikhlasan, kekhusyuan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufiknya Allah untuk mengakhiri hayat kita dalam keadaan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini semua jamaah hadir malam ini, malam Jumat, dengan penuh harapan dan hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhir. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang datang jauh dari langkah-langkahnya, menghadapi kemacetan, menghadapi kesusahan dan kesulitan, tapi berusaha keras untuk berduduk di tempat ini, berduduk di majlis ilmu, di kebun surga. Ya Allah, untuk semua Bapak Ibu, setiap langkah-langkahnya dinaikkan darajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah-langkah Bapak Ibu yang datang kemari ke majlis ilmu malam ini diselamatkan ya Allah dunia akhirat. Ya Allah, dalam langkah Bapak Ibu jadikan syafaatnya untuk Bapak Ibu ya Allah. Dalam langkah-langkahnya ya Allah menghilangkan dan menhanuskan segala kesusahan dan kesulitan. Ya Allah, di antara kami yang hadir malam ini yang sakit, ya Allah sembuhkan. Ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan dan sihatkan lahir dan batin. Ya Allah, di antara kami yang hadir malam ini barangkali membawa dosa dan maksiat,
Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia dan berkahnya malam Jumat ini, ampunilah dosa mereka ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah dengan nama-Mu yang agung dan mulia, tidak ada yang keluar dari masjid ini sampai terhapus segala dosanya, dosa kecil maupun besar, dosa sembunyi maupun terang-terangan, dosa lahir, dosa batin. Ya Allah, sucikan bapa ibu ya Allah, bersihkan hatinya, sucikan jiwanya, sempurnakan amal ibadahnya. Ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Tuhan kami yakin dan malu menghadapi-Mu ya Allah. Atas berlaku kami belum mampu menyempurnakan hak-Mu ya Allah. Kami belum mampu mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau menghukumkan kami terhadap atas dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, Engkau maha mengampun dan maha menerima taubat. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan maha melihat. Ya Allah, kami sebagai manusia menghadapi banyak fitnah dan banyak godaan, fitnah dunia, hawa nafsu dan syaitan. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami bisa istiqamah atas salat malam, istiqamah atas majlis ta'lim, istiqamah atas beramal salih sampai akhir hayat. Ya Allah, bukanlah pintu taufik bagi kami ya Allah. Dengan taufik-Mu ya Allah kami mendapatkan husnul khatimah. Dengan cinta-Mu ya Allah terhadap kami mendapatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram, ampunilah orang tua kami, rahmati dan sayangi orang tua kami. Ampunilah keluarga kami ya Allah, berilah kepada kami semua rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan anak saleh-saleh. Ya Allah, bukalah hati suami kami ya Allah, lembutkan hatinya, kembalikan ya Allah suami kami kepada jalan-Mu ya Allah. Kembalikanlah suami kami ya Allah dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Kembalikanlah suami kami ya Allah untuk tetap beristiqamah dan bertakwa ya Allah. Ya Allah, hidayahkan istri-istri kami ya Allah, jadikan istri kami mulia lahir dan batin agar menjadi istri salihah yang membawa keluarga dan suaminya selamat bahagia dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, walaupun kami belum pantas diterima doanya, walaupun kami belum pantas dilihat hajatnya karena masih berlaku maksiat dan dosa, tapi ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami tidak punya Allah selain Engkau ya Allah. Ya Allah, aku mohon muliakan air mata Bapak Ibu di malam ini ya Allah, menjadikan air mata yang menyelamatkan dari neraka Jahannam. Karena Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah dan menangis karena Allah, diharamkan masuk neraka. Ya Allah, setiap tetes air mata ya Allah dari mata Bapak Ibu di malam ini membawa kami selamat dunia akhirat, diharamkan dan dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Ya Arhamar Rahim, rahmatilah kami ya Allah. Kami sangat membutuhkan rahmat-Mu. Engkau maha kasih sayang ya Allah. Kami menghadapi banyak masalah ya Allah, masalah dalam rumah tangga, masalah sama suami, masalah sama istri, masalah sama anak, masalah dalam urusan rezeki. Ya Allah, rahmatilah kami. Dalam rahmat-Mu ya Allah kami mampu mengatasi segala masalah kami ya Allah. Karena rahmat-Mu seluas bumi dan langit ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan akhiri hayat kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, kami belum tahu berapa sisa umur kami, tapi ya Allah kami mohon, berilah kepada kami kekuatan agar mengisi apa yang Engkau ridha ya Allah dalam sisi umur kami ya Allah.
Berilah kekuatan ya Allah agar kami berusaha mengisi yang terbaik dalam kehidupan kami yang tersisa ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan lahir dan batin agar mengisi sisi umur kami dalam taqwa dan ibadah kepada-Mu ya Allah. Di antara kami ada yang tersisa 1 malam, ada yang tersisa bulan, ada yang tersisa setahun, ada yang tersisa lebihnya. Ya Allah, masing-masing kuatkanlah kami ya Allah, agar kami berusaha sebagaimanapun masa sisa umur kami berusaha lahir dan batin, pagi dan siang malam untuk mengisi dalam taqwa dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, karena selama ini kami sangat memerlukan pimpinan-Mu ya Allah. Karena selama ini belum ada yang mampu memimpin kami ya Allah selain Engkau ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang lurus dunia, jalan yang lurus di akhirat ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa isi hati Bapak Ibu di saat ini yang ikhlas dan khusyuk. Ya Allah, muliakan keikhlasan Bapak Ibu malam ini menjadi ikhlas yang membawa syafaat bagi kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa isi hati kami ya Allah. Ya Allah, maupun isi yang baik ya Allah, muliakan kebaikannya, maupun isinya buruk ya Allah, ampunilah keburukannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Engkau menhukumkan kami atas dosa dan salah kami. Kalau Engkau menhukumkan kami, pasti kami akan celaka. Ya Allah, kami akui kezaliman kami akui dosa dan maksiat kami akui kebodohan dan kekurangan kami, dan kami akui banyak nikmat-Mu ya Allah terhadap kami, walaupun kami belum mampu mensyukurinya. Setiap hari dan setiap saat Engkau menurunkan nikmat-Mu terhadap kami, tapi kami selalu membalas kejahatan dan keburukan. Tapi Engkau masih memanggil kami hamba-Ku, Engkau masih mau memanggil kami hamba-Ku. Memang ya Allah kami hamba-Mu, ya Allah memang kami hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami semua dalam golongan hamba-Mu yang terbahagia ya Arhamar Rahimin. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golonganku hamba-Ku dan masuklah dalam surga-Ku ya Allah. Jadikan kami semua sama mereka di surga ya Allah. Bagaimana Engkau berikan kemudahan sama-sama berkumpul di masjid yang agung dan mulia ini ya Allah. Berilah kepada semua yang hadir Bapak Ibu kemuliaan, jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, bersama orang tua kami, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم.